בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו, ואני גם נמצא כאן עם לוחמי האש. אתמול Bayang-bayang perang besar antara Israel dengan militan Hezbollah sudah di depan mata. Pada Rabu kemarin, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan kesiapannya menghadapi militan Lebanon. Namun pejabat Iran yakin Israel akan menghadapi kekalahan besar jika nekat melawan Hizbullah di utara. Misi Iran untuk PBB meragukan retorika pejabat Zionis yang mengancam akan melakukan serangan darat di Lebanon Selatan. Menurut Iran, tindakan itu hanya akan membuat Netanyahu mengalami kemunduran. Pasalnya, kekuatan Hizbullah jauh lebih besar dibandingkan dengan Hamas. Sementara Israel masih belum berhasil mengalahkan militan Gaza, meski perang sudah berlangsung selama 8 bulan. Sebagai informasi, Iran adalah pendukung utama Hizbullah yang menurut perkiraan Israel memiliki 200.000 roket di gudang senjatanya. Sebenarnya, Hizbullah tidak ingin konflik besar dengan Israel pecah di perbatasan. Namun militan tersebut siap menghadapi segala kemungkinan buruk di kemudian hari. Bahkan, Hizbullah dianggap mampu mempertahankan diri secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari Iran. Amerika Serikat telah membangun dermaga di lepas pantai Gaza dengan dalih untuk menerima bantuan kemanusiaan lewat jalur laut. Namun sebuah penelitian yang dilakukan oleh Libertarian Institute mengungkap adanya tujuan lain. Libertarian Institute melaporkan kepada The Telegraph pada Selasa 4 Juni bahwa Pentagon mengerahkan sejumlah kapal ke lepas pantai Gaza. Di antara kapal tersebut ada yang membawa satu set pesawat tak berawak bernama Emlitz. Senjata berukuran kecil ini sudah ditempatkan di dermaga sejak bulan Mei lalu. Menurut analisis Libertarian Institute, Amerika membawa Emlitz dengan tujuan untuk diuji coba. Jika berhasil, senjata itu akan dikirim ke Ukraina untuk membantu mengusir pesawat tak berawak Rusia. Laporan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa Amerika punya tujuan lain di Gaza di samping misi kemanusiaan. Sebelumnya, militan Hamas juga mengecam pembangunan dermaga Pentagon di lepas pantai Gaza. Jika Amerika berniat membantu korban perang, maka seharusnya mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan lewat darat. Hamas juga khawatir ada upaya penyusupan militer asing di tengah beroperasinya dermaga Amerika. Seorang tentara cadangan Israel tewas akibat diserang drone Hizbullah pada Rabu 5 Juni kemarin. Serangan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua kubu di perbatasan. The Times of Israel melaporkan tentara yang tewas bernama Rafael Kauders berusia 39 tahun. Korban sebelumnya bertugas di Batalion 5030 Brigade Alon sebagai koordinator rabi militer. Selain menewaskan Kauders, drone bermuatan bahan peledak Hizbullah juga melukai 10 orang lainnya. Saat ini militer Israel masih menyelidiki mengapa sirene tidak berbunyi ketika dua drone menghantam kota Hurfeis. Kota itu hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Lebanon. Sementara militan Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ke kota Hurfeis. Menurut penilaian awal militer, kedua drone tersebut saling bertabrakan dalam waktu beberapa menit. Drone kedua menargetkan kru penyelamat yang datang untuk merawat mereka yang terluka akibat drone pertama. Hizbullah pernah menggunakan taktik semacam ini dalam konfrontasi melawan Israel. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi.
KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Iran kembali menangkap 1 orang yang diduga menjadi mata-mata Israel. Penangkapan dilakukan oleh Badan Keamanan setempat di Provinsi Barat Laut Ardabil Rabu kemarin. Dikutip dari Anadolu Agency, tersangka berasal dari salah satu provinsi di Iran Selatan. Jaksa penuntut umum di Ardabil, Jalal Afagi, mengatakan tersangka diduga bekerja untuk Badan Intelijen Israel Mossad. Tersangka melakukan kontak dengan perwira tinggi Mossad melalui salah satu jaringan media sosial. Jaringan itulah yang digunakan untuk mentransfer informasi rahasia. Selama ini tersangka selalu berpindah-pindah untuk menghindari kejaran petugas. Namun pelarian tersangka berakhir di Ardabil saat mencoba meninggalkan Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran banyak menangkap orang-orang yang diduga menjadi mata-mata Israel. Pada Januari lalu, 4 orang yang diduga bekerja untuk Mossad dieksekusi mati. Mereka sebelumnya ditangkap pada tahun 2022 atas dugaan rencana pengeboman di Provinsi Isfahan Tengah. Pemerintah Kolombia akan menjatuhkan sanksi energi kepada Israel sebagai bentuk protes atas perang Gaza. Negara Amerika Selatan ini siap membatasi ekspor batu bara ke Tel Aviv. Hal itu disampaikan Kementerian Perdagangan Kolombia mengutip laporan Bloomberg pada Kamis 6 Juni 2024. Pihaknya telah merekomendasikan badan pemerintah yang menangani perdagangan luar negeri untuk membatasi pengiriman batu bara ke Israel. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Zionis agar mengakhiri perang di Gaza. Menurut Bloomberg, keputusan untuk membatasi ekspor batu bara ke Israel akan diambil secepatnya pekan ini. Sebagai informasi, Kolombia merupakan pemasok batu bara terbesar bagi Israel. Batu bara Kolombia menyumbang lebih dari 60% dari total batu bara Israel pada tahun 2023. Israel sangat bergantung pada batu bara untuk menghidupkan jaringan listriknya. Namun bagi Kolombia, pembelian batu bara oleh Israel hanya menyumbang 1% dari total nilai ekspor. Hubungan kedua negara ini juga telah memburuk sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober tahun lalu. Presiden Kolombia Gustavo Petro bahkan telah memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza. Militer Israel menarik mundur 1 brigade dari kota Rafah, Gaza Selatan pada Kamis 6 Juni hari ini. Dengan begitu, jumlah brigade yang masih beroperasi di Rafah kini tersisa 5.
Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengatakan brigade yang ditarik mundur bernama Bislabah. Alasan penarikan karena brigade tersebut sudah menyelesaikan misinya di Rafah. Tidak jelas apakah Israel akan kembali mengerahkan brigade lain untuk menggantikan yang mundur. Namun saat ini serangan di kota Rafah masih terus berlanjut. Bahkan warga sipil yang menjadi korban tewas telah meningkat menjadi 36.650 jiwa. Rafah sendiri merupakan tempat berlindung bagi 1 juta warga Palestina. Kota ini sebelumnya dianggap aman karena serangan Israel pada awalnya terfokus di utara. Namun seiring berjalannya waktu, Rafah ikut menjadi sasaran pengeboman. Mahkamah Internasional juga telah mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota tersebut. Israel terancam kekurangan energi jika pasokan batubara dari Kolombia resmi dibatasi. Bagi Israel, batubara sangat penting untuk menghidupkan jaringan listriknya. Data dari perusahaan analisis energi Kepler menunjukkan bahwa 60% batubara yang dibeli Israel berasal dari Kolombia. Besarnya jumlah ekspor ini sejalan dengan kebutuhan Israel akan energi listrik. Sebanyak 22% mesin industri masih digerakkan oleh energi yang bersumber dari batubara. Baru-baru ini, Kementerian Perdagangan Kolombia berencana membatasi ekspor barang tersebut. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Zionis agar mengakhiri perang di Gaza. Meski belum resmi diterapkan, keputusan membatasi ekspor ke Israel akan diumumkan paling cepat minggu ini. Secara historis, Kolombia merupakan salah satu mitra terdekat Israel di Amerika Latin. Namun, hubungan kedua negara telah memburuk sejak dimulainya Perang Gaza. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, bahkan telah memutus hubungan diplomatik dengan Israel Mei lalu. Bagi Kolombia, pembelian batu bara oleh Israel hanya menyumbang 1% dari total nilai ekspor. Sehingga keputusan untuk membatasi ekspor ke Tel Aviv tidak akan berdampak signifikan bagi ekonomi negaranya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.